sumber dan etika dalam perilaku etika. Definisinya yaitu etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti karakter atau watak kesusilaan dan kebiasaan. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau tata cara, yaitu adat, sopan santun, nilai mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan yang dapat membentuk nilai dan norma perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun suatu hubungan yang adil dan sehat. Dan selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran etika bisnis, yaitu perilaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya yang kedua, prinsip otonomi etika bisnis, yaitu kemampuan seseorang atau sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadaran sendiri. Dan yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Menjalankan etika bisnis dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang berkaitan mendapatkan keuntungan atau tidak ada yang dirugikan ataupun secara mutualisme. Dan yang keempat, prinsip perilaku bisnis secara adil, disesuaikan dengan kriteria rasional agar dapat menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal ataupun eksternal secara sama dalam haknya. Dan yang kelima, prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnisnya harus sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen selalu ada. Dan terakhir, tujuan etika bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi perusahaan ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur, adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang atau merugikan banyak pihak. Selanjutnya terdapat 3 model etika dalam berbisnis. Menurut Carroll dan Buchholm, membagi 3 tingkatan manajemen dilihat dari cara para pelaku bisnis dalam menerapkannya. Yang pertama itu terdapat immoral management. Immoral management merupakan tingkatan terendah dari moral management. Manajemen yang memiliki tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas. Pada tipe ini biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok manajemen. Yang kedua terdapat amoral management. Amoral management ini berbeda dengan immoral management. Dalam tipe ini, pihak manajer tidak sengaja melakukan tipe amoral management. Manajer kurang peka bahwa dalam mengambil keputusan bisnis akan menimbulkan efek pada pihak lain. Jadi mereka menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan sudah memiliki dimensi etika atau belum. Mungkin pada dasarnya mereka berniat baik, tetapi mereka tidak bisa melihat keputusan yang diambil merugikan atau tidak. Tipe ini biasanya berorientasi hanya pada hukum yang berlaku. Kedua tipe manajer yang sengaja berbuat amoral, manajer ini sebenarnya memahami aturan dan etika, namun terkadang mereka sengaja melanggar etika tersebut. Nah, yang ketiga itu merupakan level tertinggi, yaitu ada moral management. Moral management dalam nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level tertinggi. Manajer pada tipe ini hanya menerima aturan-aturan yang berlaku. Manajer yang bermolar selalu melihat dan menggunakan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, dan aturan-aturan sebagai pedoman dalam segala keputusan bisnis yang diambilnya. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber etika dan bisnis. Yang pertama ada agama. Etika bisnis
Islam menjunjung tinggi percaya, kejujuran, dan keadilan. Sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaannya. Contohnya, dalam menggunakan prinsip transparansi dalam model kekeluargaan, memberikan manajer keleluasaan. Misalnya, dalam mengambil sebuah tindakan ketika perusahaan sedang mengalami kerugian, manajer bisa mempertimbangkan untuk menurunkan gaji karyawan dan dapat memberikan bonus jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian ada filsafat. Menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi UI, menyimpulkan, filsafat merupakan suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radikalnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Menurut Jujun, filsafat sendiri terbagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu filsafat ilmu pengetahuan, filsafat seni, filsafat metafisika, filsafat politik, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat matematika, filsafat sejarah, filsafat hukum. Kemudian ada perkembangan budaya. Berikut ini adalah pendapat ahli mengenai budaya. Seperti kata Mojono tahun 2003, budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu atau stoner. Kemudian, menurut Setiadi, memberikan penjelasan sebagai berikut. Ada wujud ide. Budaya yang ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini bisa juga disebut sebagai adat istiadat. Terus lainnya ada wujud perilaku dan wujud artefak. Definisi hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang satu untuk dapat menyesuaikan diri, mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika manajerial, yaitu yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Yang kedua ada strategi dan performasi, yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang tertentu. Fungsinya untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan. Yang ketiga ada karakteristik individu, merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengonsumsi, serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. Yang keempat atau yang terakhir ada budaya organisasi, merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.